Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak selamat pagi. Bacaan hari ini melanjutkan yang kemarin. Kemarin itu tokoh utamanya adalah pemilik kebun anggur. Hari ini tokoh utamanya adalah anak-anak pemilik kebun anggurnya. Bersama Bunda Maria yang senantiasa menuntun kita, mari kita mohon rahmat Tuhan bahwa kita itu tidak pantas, tapi semata-mata kasih-Nya kita dipantaskan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada malaikat Roh Kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Ya Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan, dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dari kisah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan, aku mengenal mereka
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap menyesal, dan kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Bapak Ibu, barusan tadi saya di pintu depan dibilang sama Romo Arvin, "Ayo Frater, khotbah ya 3 menit." Buset. Dikirain khotbah cuma dalam balik tangan ya selesai ya. Tapi nggak apa-apa, saya berusaha semaksimal saya. Karena apa Bapak Ibu? Injil hari ini tuh membuat saya bahagia. Ada 3 hal hari ini yang membuat saya bahagia Bapak Ibu. Saya kalau boleh cerita. 1, karena apa? Hari ini kita mulai bulan Rosario. Skripsi saya waktu saya S1 itu tentang Rosario. Jadi saya merasa terselamatkan oleh Rosario sehingga saya boleh lulus S1 saya. Itu kebahagiaan saya yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, hari ini saya boleh berdiri di sini bersama kakak kelas saya tuh, yang duduk di tengah tuh. Nah, yang paling ganteng itu. Namanya Romo Arvin Samosir Bapak Ibu. Kakak kelas saya ini Bapak Ibu adalah tauladan para frater. Wah, ini saya bukan muji-muji doang nih, tapi memang benar. Kalau kita lihat ya, suaranya aja udah lembut banget ya. Itu kalau siapa ya, ibu-ibu tuh paling seneng tuh dengar cowok-cowok suaranya lembut gitu ya. Menenangkan hati frater katanya gitu biasanya. Bikin adem frater gitu ya. Gitu ya Romo ya. Romo Arvin ini orang yang baik Bapak Ibu. Saya tidak bohong. Karena apa? Selama saya di seminari, beliau selalu menunjukkan kepada saya tauladan yang baik. Berdoanya tuh serius, ya. Kalau sama orang tuh penyabar. Saya nggak pernah lihat Romo Arvin marah di seminari, nggak pernah. Kecuali kalau lagi main futsal, wah baru kelihatan tuh sangarnya di situ dia. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, Romo Arvin itu pribadi yang ramah, baik. Kalau berdoa itu benar-benar dihayatin. Saya pribadi sebagai waktu itu masih adik kelas, ya sekarang juga masih adik kelas sih, gitu ya. Kalau ngelihat Romo Arvin itu bawaannya jangan jadi pengen buru-buru pengen jadi Romo gitu loh. Karena apa? Semangatnya melayani orang. Ya Bapak Ibu, dan itu menurut saya suatu hal yang baik sebagai seorang calon imam maupun seorang imam. Gitu ya Romo ya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan hari ini saya boleh berdiri di sini bersama kakak kelas saya yang baik ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkat doa Bapak Ibu sekalian saya juga bisa jadi seperti Romo Arvin. Amin. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa? Injil hari ini mengisahkan tentang seorang anak
yang diminta bapaknya pergi ke ladang, bilangnya mau tapi nggak pergi. Lalu ada satu lagi anaknya, bilangnya nggak mau tapi dia pergi, dia menyesal dia pergi. Nah ini mengingatkan saya Bapak Ibu, karena apa? Dulu pertama kali saya mendaftar ke seminari, kan dulu saya udah pernah kerja. Saya udah pernah kerja 8 tahun sebelumnya di sebuah perusahaan penerbangan. Waktu itu Bapak Ibu, saya ngelamar gitu ya. Saya ikut tes. Di tesnya yang mengetes itu ada 7 psikolog. Wah, pusing kepala saya pada waktu itu ya. Saya bilang buat Tuhan nih kalau emang nggak jadi udahlah pusing kepala saya gitu ya. Tapi enggak, karena apa? Saya pada saat lagi mau tes itu, saya baca ayat ini Bapak Ibu. Ini benar, saya baca ayat ini. Saya seperti ditampar. Kenapa? Karena pada waktu saya mau tes, kan 7 hari tuh. Saya mesti cuti kan, cuti kerja kan, 7 hari itu kan. Saya bilangnya waktu itu sama kantor, saya mau jalan-jalan gitu. Bohong, mau tes aja bohong gitu kan. Tapi saya bilang jalan-jalan sama kantor saya. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga waktu tes, wah saya berat banget rasanya. Saya merasa bahwa kayaknya saya nggak cocok lah jadi seorang calon imam. Dari tesnya aja udah berat Bapak Ibu. Udah mesti psikotes itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Saya sampai mikir ini saya mau jadi romo, mau jadi TNI gitu ya. Waktu itu saya mikir gitu, ini saya mau jadi romo, mau jadi TNI nih. Dari jam 8 pagi bikin hitung, bikin gambar sampai jam 8 malam Bapak Ibu. Stres saya. Di hari ketiga saya juga semakin stres. Karena apa? Saya datang sama psikolog, direkam pembicaraan saya. Wah, cerita panjang lebar, muter ya. Itu kalau psikolog itu emang kemampuannya muter ya. Akhirnya saya bingung. Ini saya mau jawab apa lagi gitu kan ya ke psikolog itu. Lalu malamnya tuh saya bermenung. Saya berdoa, Tuhan ini kayaknya kemungkinan kalau saya lihat nih dari 3 hari ini, kayaknya saya nggak lolos deh, saya bilang gitu ya. Paling saya kerja lagi lah. Ntar kalau saya kerja, saya mau jadi orang yang baik lah kayak Bapak Ibu sekarang ya, rajin gereja, ya suka menolong orang yang kesusahan gitu ya. Tiba-tiba saya buka ayat dan Injil ini persis. Kenapa dia berkata dengan tegas? Jangan jadi kayak anak yang pertama, ya. Jadi anak yang pertama disuruh bapaknya, ya mau. Ayo pergi ke ladang, ya mau. Tapi nggak pergi, bohong ya, omong doang. Jadilah kita anak yang kedua. Dia bilangnya di awal bapaknya, enggak saya nggak mau, mager pak, gitu ya. Kalau bahasa zaman sekarang, males gerak, mager, gitu ya. Tetapi dia menyesal, lalu dia pergi juga ke ladang. Nah disitulah saya terketuk hatinya. Saya bilang, Ivan, ya saya ngomong ke diri sendiri, jangan kamu jadi kayak anak yang pertama. Rajin gereja, wah waktu itu saya aktif Bapak Ibu di gereja saya, di paroki saya di Blok I. Aktif di gereja, waduh. Ayo Mas Ivan kita ikut PSE, ikut PSE. Ayo Mas Ivan kita ikut ASA, ikut ASA. Tapi begitu mau disuruh jadi imam, melempem, ya kan? Begitu mau ditantang menjalani panggilan Tuhan, bukan dipanggil Tuhan ya, menjalani panggilan Tuhan Bapak Ibu ya. Menjalani panggilan Tuhan, melempem saya. Takut, baru ngetes saja udah takut gitu kan. Nah, anak kedua ini kelihatannya biasa-biasa aja. Bahkan pada awal dia durhaka ya. Bapaknya ngomong kagak dijalanin. Tapi apa? Dia menyesal, dia berubah. Dan di malam itu akhirnya saya menguatkan hati saya, iya Tuhan, kuatkan saya menjadi anak yang kedua. Biarkan saya, walaupun terlihat orang kelihatannya biasa-biasa aja, gak hebat-hebat banget, tapi saya mau menjadi orang yang hebat di matamu minimal ya Tuhan. Akhirnya saya terus sampai sekarang 6 tahun saya udah jadi frater Bapak Ibu. Berkat Injil pada pagi hari ini. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita sebagai orang Katolik yang sejati, jangan cuma berdoa rosario pada bulan Oktober ya. Bulan Oktober tuh rajin, tapi setelah lepas bulan Oktober, ya kalau inget, ya kan, ya kalau sempet, ya kan. Ya kalau lagi ada masalah, nah biasanya gitu. Kalau kita bisa, kita hidupi teladan Bunda Maria seperti anak yang kedua. Gak perlu hebat-hebat, gak perlu luar biasa dalam hidup, tapi tunjukkan kita punya iman yang hebat di mata Tuhan. Kita punya iman yang kuat di mata Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita kuatkan iman kita seperti anak yang kedua itu. Kita semakin bertakwa kepada Tuhan supaya kita semakin menjadi berkat bagi hidup kita dan orang-orang di sekitar kita.
hari ini tentang pekerjaan. Siapa yang mau bekerja di kebun anggur Tuhan? Frater Ivan sudah jelaskan. Maka Tuhan membuka ini dengan pertanyaan, apa pendapatmu? Pertanyaan yang terbuka luas, tapi pertanyaan kedua Tuhan tunjukkan lagi, mana menurutmu mana yang melakukan kehendak Bapakmu? Dari pertanyaan terbuka jadi pertanyaan yes no question. Tentu kita tahu anak yang pertama. Pertanyaannya, kenapa anak yang pertama? Karena dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena dia melihat sesuatu pewartaan yang sudah diberikan lewat nabi-nabi dan sebelumnya, lalu dia menyesal. Gak ada anak yang gak berdosa, gak ada orang tua yang gak berdosa. Semua punya salah, entah dalam ucapan, entah dalam tindakan. Tapi kembali semuanya, siapa yang mau ke kebun anggur Tuhan, itu yang diselamatkan. Maka ini bukan soal upah, bukan soal pekerjaannya juga, tapi lebih dalam dari itu, ini soal hati yang menyesal, hati yang ingin bertobat. Bacaan keduanya tadi, hendaknya kamu sehati, sebelum sepikir, sebelum sejiwa, sebelum seperasaan, sehati dulu. Maka kemana hati membawa, itulah tujuan arah kita untuk melangkah. Seorang Romo bule namanya George Maluni Asia itu nulis buku judulnya The False to Deep, tentang spiritualitas hati. Hati itu menurut dia ruang yang tanpa ruang, the placeless place, ruang misterius yang mengungkapkan keinginan terdalam manusia. Di dalamnya ada intimitas, di dalamnya ada cinta kasih. Maka kalau orang jatuh cinta, kadang logikanya nggak jalan, jadi aneh, dibilangin nggak bisa, itu karena hati punya logikanya sendiri. Maka kenali hati kita masing-masing. Kenapa saya jadi pastor? Karena saya melihat bapak saya, karena saya punya pengalaman jatuh hati, jatuh cinta. Panggilan saya itu baru saya temukan di Mertoyudan. SD dan SMP saya di sini, Parti Citra Raya. Angkatan saya itu SMA itu angkatan pertama di tempat ini. Tapi karena saya masuk Mertoyudan, maka saya nggak di sini lagi. Dalam salah satu kesempatan prom night kelas 9, saya itu udah siap semuanya, pakai jas segala macam. Udah, saya mau tampil rapi, mau foto bareng teman-teman saya. Ada teman saya Poso di sini, teman angkatan saya. Ketika saya udah pakai baju itu semua, kamar saya diketuk ibu saya. Ibu saya bilang, "Pin, gak usah jadi berangkat, bapakmu kecelakaan." Bapak saya kecelakaan. Maka saya lepas itu semua. Ibu sama adik saya Bobi berangkat ke rumah sakit. 20 menit kemudian motor bapak datang. Wah, ringsek sekali. Kacanya pecah, spakbornya patah, stangnya bengkok, dan lain sebagainya. Kalau motornya aja begini, gimana orangnya coba? Waktu itu tetangga saya yang bawa, Pak Kembar namanya, Pak Kembar bilang, "Pin, kata bapakmu berangkat duluan ke sekolah, nanti bapakmu nyusul." Terus saya bilang, "Enggak Pak, saya duluan, saya di rumah aja." Beberapa saat kemudian ambulan datang, bawa bapak, ibu, sama adik saya. Bajunya berdarah semua, baju bapak, kepalanya diperban. Terus kemudian dia masuk rumah, dia katakan, "Pin, ayo kita berangkat." Wah, gila. Enggak ada yang berangkat hari ini, semua di rumah. Udah itu berangkat. Nanti aku telepon kepala sekolahmu, Bu Titin, kita terlambat tapi kita akan datang. Enggak ada yang berangkat hari ini. Bapak tetap di rumah minum obat, istirahat. Udah, aku mandi, kamu pakai baju lagi ya gitu. Enggak ada yang berangkat. Bapak saya Bapak Tulen, Pak Felix Samosir, mungkin beberapa orang kenal. Di situ kami ngotot berdua, sama-sama keras kepala. Pada titik itulah, untuk pertama kalinya seumur hidup saya melihat bapak saya nangis. Pin, sepanjang di rumah sakit tadi, yang bapak pikirin cuma kamu. Kita berangkat karena apa? Selama ini saya pikir bapak saya itu robot, bapak saya itu nggak punya hati. Karena ketika om saya meninggal dia nggak nangis, ketika kakaknya meninggal dia nggak nangis,
Tapi kenapa pada momen itu dia menangis? Karena hati, karena kasih. Kalau Bapak saya mencintai saya sedemikian besar, gimana Tuhan yang di sana? 2 tahun lalu dia meninggal, dan saya percaya ini penyelenggaraan rahmatnya. 18 September kemarin kami misa di rumah, dan saya percaya ada 2 misa syukur yang digandengkan. Misa syukur atas tahbisan imamat saya, dan misa arwah 2 tahun Bapak saya. Untuk itu saya ditahbiskan, untuk berdoa untuk Anda semua, untuk keluarga saya. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah kurban ini sumber segala berkat untuk umat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Amen.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Firman itulah Engkau memberikan harapan kepadaku, itulah penghiburanku di saat aku terpukul. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga perjamuan surgawi ini memulihkan jiwa dan raga kami. Semoga kami yang ikut serta dalam kenangan akan sengsara wafat dan putramu menjadi ahli waris bersamanya dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tuhan. Syukur kepada Allah.